Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang selalu dirindukan dari lisan orang-orang beriman, yang diucapkan untuk memuji Zat yang Maha Suci, yang Maha Sempurna, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Allah yang Maha Kaya dan Maha Perkasa. Dia dengan kemahasempurnaannya telah memudahkan kita semua untuk berhubungan dengannya dengan kalimat yang sangat mudah diucapkan, diberikan gelar dengan kalimat syukur dan berterima kasih untuk memenuhi segala kebutuhan kita sebagai makhluk. Maka sangat wajar kalau sebagai orang yang beriman selalu membasahi lidahnya dengan kalimat Alhamdulillah dalam setiap keadaan, mau sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua, dalam keadaan ada cobaan ataupun nikmat yang melimpah, maka seorang muslim selalu memuji Tuhannya Alhamdulillah. Karena keyakinan kita sebagai seorang muslim, kalimat Alhamdulillah adalah kalimat berterima kasih. Dan Allah janjikan dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian berterima kasih dan bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur, pasti azabku sangat pedih. Dan termasuk nikmat Allah terdiri dari dua. Yang pertama adalah semua kebutuhan terpenuhi, dan ini sudah umum diketahui oleh kita. Dan yang kedua adalah keluarnya seseorang dari permasalahan dan musibah yang sedang dia alami. Karena sembuhnya penyakit seseorang, terlunasi utangnya, keluarnya dia dari segala perihal permasalahan dunia ini juga sebuah nikmat. Maka Alhamdulillah juga solusi dari setiap permasalahan. Selanjutnya saudaraku seiman, kita melanjutkan salam hormat penuh dengan cinta dan rindu kepada utusan Sang Pencipta Allah yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, dituduh penyihir, penyamun, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Sampai waktu ingin meninggalkan Mekah, beliau sempat mengucapkan kalimat, kalau seandainya bukan karena kaumku mengusirku, aku tetap akan menjadikan kau negeri yang paling aku cintai. Manusia yang telah ditutup risalah langit dengan diutusnya, yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri tauladan. Bahkan Allah memerintahkan menjadikannya sebagai suri tauladan dari cara makan, minum, berpakaian, bergaul, berumah tangga, bersosial, berekonomi, bahkan berpolitik. Siapa yang menjadikannya sebagai suri tauladan, pasti dia akan mencapai kebahagiaan sebagaimana dicapai oleh manusia terbaik ini. Begitu juga dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat ini berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selain memuji Allah selalu Alhamdulillah, juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada semua panitia dan juga seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Markas, dan juga kita mengucapkan jazakallah khair secara khusus kepada Pak Kapolda Pak Umar yang sudah hadir bersama kita dan seluruh jajarannya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi itu tidak mengurangi penghormatan saya. Dan tidak kalah penting adalah seluruh masyarakat muslimin Kota Makassar dan sekitarnya yang sudah hadir. Saya mengajak diri saya dan semuanya yang sudah saya sebutkan tadi, tanpa mengurangi penghormatan untuk mengikhlaskan niat. Kita sama-sama berada di salah satu istana dari istana-istananya sang raja yang sebenarnya. Dan semua orang di dalam masjid ini di rumah Allah sama. Kita sedang menuntut apa yang sedang Allah ajarkan kepada kita. Maka tidak perlu ada yang satu sama yang lain merasa lebih. Saya pun duduk di sini bukan karena saya lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatanlah,
karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga Nabi SAW menyampaikan ad-dinun nasihah. Memang agama ini semuanya isinya nasihat. Kita harus saling mengingatkan satu sama yang lain tentang halal haramnya Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan dunia juga di akhirat tentunya. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membahas pelebur dosa. Dosa atau pelanggaran sangat dibenci oleh Allah. Allah pun menanamkan kebencian itu pada setiap makhluk. Andai saja kita seorang pemilik perusahaan, lalu ada pegawai kita yang melanggar, atau kita memiliki sebuah instansi, atau memimpin sebuah instansi lalu ada yang melanggar, wajar kita membenci pelanggaran tersebut. Tetapi Islam datang mengajarkan kepada kita yang harus kita benci pelanggarannya saja, bukan harus dibenci orangnya atau fisiknya. Karena kapan dia meninggalkan perbuatan salah itu, maka Allah memerintahkan kita untuk menerima orang yang sudah meminta maaf ataupun telah memohon ampun kalau dalam hukum-hukum Allah, walaupun dia melalui proses hukum yang sudah ada. Seorang pencuri, pada saat dia mencuri dan ketangkap, dalam Islam ada hukum qisas, dipotong tangannya. Maka pada saat pun dia ketangkap lalu kemudian dia masuk penjara, sementara dalam proses dia bertaubat, tiba-tiba dia dengarkan ceramah lalu dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Dan Allah perintahkan setiap orang beriman untuk menerima dia kembali kalau dia berbaur di masyarakat. Tetapi proses hukum potong tangan tetap berlaku, karena dia telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kita seperti itu. Dosa-dosa teman-teman sekalian, Allah telah buat dirinya tidak suka, dan juga Allah membuat orang-orang tidak suka, agar setiap orang di antara kita menjadi orang yang baik. Tetapi Islam datang dengan agama yang sempurna, atau menjadi agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melebur dosa-dosa kita. Bagaimana caranya supaya dosa-dosa itu bersih? Dosa dalam Islam, saudaraku seiman, terdiri dari dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Juga nanti ada dua bagian lagi, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang berhubungan dengan makhluknya atau manusia. Kalau dosa besar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka, murka, laknat, diangkat berkah hidup, atau siksa Allah di kuburan ataupun siksa secara umum. Sebagian ulama mengatakan dosa besar adalah yang dilarang oleh Allah dari awal surah An-Nisa sampai ayat ke-30-nya. Qatada berkata dalam tafsir surah An-Nisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus semua dosa-dosa kecilmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Ayat ini menjelaskan tentang adanya dosa besar dan dosa kecil. Dan dosa kecil adalah lawan definisi tadi, semua dosa atau larangan yang tidak diikuti dengan ancaman murka, laknat, siksa kubur ataupun siksa api neraka. Juga dosa ini terbagi dua, saudaraku seiman. Dari sisi yang lain ada dosa yang berhubungan dengan haknya Allah, seperti orang berzina, orang tidak sholat. Ini juga dirincikan oleh para ulama. Andai saja dosa itu tidak punya konsekuensi untuk dibayar setelah bertaubat, maka dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan kita rincikan dalil-dalilnya insyaallah. Misal dia berzina, dia tinggal bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah dosa atau perintah yang akhirnya menjadi dosa, seperti orang tidak puasa Ramadan sehingga dia wajib pada saat taubat mengqadha puasa Ramadannya, maka selain taubat kepada Allah dia harus melakukan qadha puasa itu. Kalau berhubungan dengan dosa yang kedua, dosa kepada makhluk, maka selain taubat kepada Allah seperti mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, mengambil hak orang lain, ini selain taubat kepada Allah karena Allah melarangnya,
juga dari sisi lain harus mengembalikan hak orang tersebut. Kalau itu merupakan citra dan nama baik, maka dia harus memperbaikinya. Dan kalau itu merupakan benda atau materi, maka dia harus mengembalikan. Dosa-dosa ini teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala sudah maklumi kalau akan terjadi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang kita untuk mengulang-ulanginya. Saya ingin teman-teman kalau punya program Al-Quran di HP, bisa dibuka dulu. Untuk saya bacakan surah Al-Imran, surah nomor 3 dalam Al-Quran, ayatnya 135 sampai 136. Ayat ini mulia sekali. Ada pesan yang ini saya sampaikan, yang disampaikan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Bunyinya dulu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Saudaraku seiman, terjemahan daripada ayat ini adalah, dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa dan menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni seluruh dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui atau sudah mempelajarinya. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, Al-Imran 135 sampai 136, beliau mengatakan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya telah sampai berita kepadaku bahwa pada saat turun ayat ini iblis pun menangis. Karena ternyata iblis berusaha menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka dalam dosa besar dan dosa kecil, tapi Allah pun telah menjanjikan pengampunan dosa sebanyak apapun dosa yang dilakukan selama seseorang itu belum meninggal dunia. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis berkata, wahai Rabbku, demi kebesaranmu aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu selama ruh-ruh mereka di tubuh mereka. Maka Allah pun membalas sambil berfirman, demi kebesaran dan keagunganku aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka meminta ampunan kepadaku. Dan ini adalah berita gembira kepada orang-orang beriman, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita bertaubat kepadanya dan kembali ke jalannya. Teman-teman sekalian, taubat dan kembali kepada Allah dari dosa-dosa adalah sebuah ibadah yang sangat indah. Kita menyesali kesalahan kita dengan setulus hati. Kata Imam Nawawi rahimahullah, taubat bila diikuti dengan 3 syarat, yaitu dia meninggalkan dosa itu seketika, lagi berbohong, lagi riba, lagi zina, lalu dia berhenti. Kemudian dia menyesali yang kedua, dan dia berjanji dan bertekad kepada Allah tidak akan mengulanginya, maka dipastikan taubatnya akan diterima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan-kejahatan dan memperbaiki diri mereka, berubah dari kejahatan menjadi amal saleh, maka sungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikatakan bahwasanya Imam Asy-Syaukani berkata konteks ayat ini khususnya untuk para pencuri bila mereka bertaubat, tetapi masuk di dalamnya makna umum semua pelaku kejahatan dan pengambilan hukum dengan keumuman lafaz bukan dengan kekhususan sebab. Allah juga telah berfirman di dalam surah Al-Isra sebagai berita gembira kepada kita bahwasanya apapun yang pernah kita lakukan asal kita ingin taubat nasuha, Allah akan maafkan.
Di dalam surah Isra ayat 25 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Digarisbawahi kalimat awwabin. Tuhanmu hai Muhammad lebih mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Jika kamu atau kalian adalah orang-orang baik, maka sungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah tentang tafsir makna lil awwabina ghafura, awwab adalah orang-orang yang bertaubat lalu berbuat dosa, lalu bertaubat, lalu berbuat dosa lagi, lalu kemudian ditutup dengan bertaubat. Artinya berulang-ulang pun taubat Allah masih memaafkan. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu dalam tafsir kalimat awwab adalah orang-orang yang apabila diingatkan kesalahannya ia segera bertaubat. Imam Ar-Razi juga mengatakan dalam tafsirnya tentang surah Al-Isra ayat 25, sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah akan mengampuni dan menghapus kesalahan orang-orang yang bertaubat. Saudaraku seiman, Allah telah menurunkan ayat di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Kata para ulama disepakati bahwasanya ini ayat yang paling pantas disyukuri oleh setiap orang beriman. Karena ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi dosa yang mereka lakukan asal mereka mau bertaubat. Sebesar apapun dimaafkan. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Al-ayah. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku bahwasanya kalaupun mereka telah menganiaya atau melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan memaafkan semua kesalahan. Juga dalam surah Tahrim ayat 8 Allah berfirman memerintahkan kita untuk taubat dari dosa-dosa kita. Artinya taubat ini teman-teman 6 huruf yang harus kita jadikan sebagai salah satu huruf yang terekam baik-baik di benak kita. Karena dengan kalimat ini kita tanamkan dalam benak kita dan kita resapi dalam hati, maka kita akan aman dari semua hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, dari pelanggaran apapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala luas rahmatnya, beda dengan manusia. Ya mungkin pada saat seseorang memiliki seorang pegawai berbuat salah, maka sudah sangat berat dia untuk memaafkannya. Tapi Allah luas rahmatnya. Allah memerintahkan dalam At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia di hari kiamat. Nanti kalau mereka bertaubat, mereka akan bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah sangat menganjurkan dalam ayat ini untuk bertaubat nasuha. Dan taubat nasuha dibutuhkan untuk dosa-dosa besar. Umar bin Khattab mengatakan waktu ditanya tentang taubat nasuha, tentang dosa-dosa besar, adalah taubat nasuha kalau seseorang bertaubat dari kesalahan-kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Di antara hal yang menyempurnakan taubat adalah seringnya lisan seseorang mengucapkan istighfar. Jadi kalau taubatnya kata para ulama adalah ikrar kalau tidak akan mengulangi. Sementara istighfar ucapan permintaan maafnya. Jadi kalau seseorang berlanggar di satu kantor, di satu instansi, maka ada dua hal yang dia lakukan. Selain mengucapkan dengan lisan permohonan maaf, maka dia pun menulis ya sebuah pernyataan kalau dia tidak akan mengulanginya. Istighfar adalah pengucapan lisannya, sementara
taubat adalah pengikraran kalau dia tidak akan mengulanginya. Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya perkataan para ulama bahwa istighfar yang dipinta agar taubat bisa diterima adalah istighfar yang melepas simpul keangkuhan, bukan karena terpaksa dan kesombongan, bersumber dari hati sanubari atau bersumber dari hati sanubari, bukan sekedar ucapan lisan saja, dan bisa menghilangkan kerasnya hati. Adapun orang yang cuma mengucapkan saya beristighfar kepada Allah saja dengan lisannya, sedangkan hatinya bersikeras untuk berbuat maksiat, maka istighfarnya masih membutuhkan istighfar yang lain. Dan ini diambil dari perkataan Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama besar yang mengatakan istighfar kita masih membutuhkan istighfar lagi. Imam Qurtubi memberikan komentar, yang dimaksud dengan perkataan Imam Hasan Basri istighfar kita membutuhkan istighfar yang lain adalah seperti di zaman beliau, di mana beliau melihat ada orang yang berbuat dosa lalu mengulanginya, berbuat dosa lalu mengulanginya, dan mereka sibuk sambil buat dosa sambil mengucapkan istighfar dengan lisannya, seakan-akan mengolok-olok istighfar itu. Maka bagaimana dengan kalau Imam Qurtubi hidup di zaman kita sekarang? Orang terus merajalelakan perbuatan dosa. Ada orang berbuat dosa masih mending karena dia berbuat dosa dan menutupi untuk antara dia dengan Allah. Dia berzina, dia berbohong, dia berbuat dosa apapun, dia sembunyikan antara dia sama Allah, dan dia tahu itu kesalahan sambil dia bertobat. Ini positif. Tapi ada orang la haula wala quwata illa billah, karena mereka malah menyebarkan kerusakan. Bukannya dia hanya menikmati dosa itu sendiri, sehingga Allah pun kalau menghukum dia sendiri, tapi dia malah mengajak orang lain. Bukannya ya dia hanya mengajak orang, bukannya dia bertobat dan mengajak orang tobat, malah dia mengajak orang berbuat salah. Ada orang berzina, dia tutupi, maka dia masih mending dibandingkan orang yang buka tempat perzinahan. Ada orang yang mungkin membuka diskotik, ada orang membuka tempat-tempat kemaksiatan sehingga orang lain terjerumus dalam kesalahan. Maka ini jelas mereka seakan-akan mengolok-olok Allah Azza wa Jalla kalau mereka beristighfar dengan lisannya, karena ternyata tempat-tempat maksiatnya masih berjalan. Kalau orang beristighfar, maka harus diikuti tentunya dengan kesungguhan dalam keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah istighfar ini. Di antaranya surah Nuh ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku pun berkata kepada kaumku, ya Allah, bahwasanya mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Juga di dalam surah An-Nisa ayat 106 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Dan mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian Allah, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, hadis yang sangat mulia, bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya, qala, atau saya sebutkan dari awal, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya anin Nabi SAW fima yahkihi ar-Rabbihi azza wa jal, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan dari Tuhannya yang maha mulia dan maha suci, qala aznaba abdun faqala Allahumma gfirli dhambi. Seseorang hamba telah berbuat dosa, lalu dia tahu dia punya Tuhan, kemudian dia mengatakan ampunilah dosaku dengan tulus. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yakfiru dham wa ya'khudhu bidham thumma 'ada fa'aznab. Bahwasanya hambaku telah mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosanya dan juga memaafkan dosa-dosa tersebut, lalu kemudian dia kembali berbuat dosa. Faqala, Allah pun berfirman atau dia pun mengatakan, ay rabbi ikfirli dzambi, ya Tuhanku ampunilah dosaku lagi. Artinya kata sebagian ulama hadis, pada saat dia melakukan dosa dia bertobat nasuha, Allah terima. Beberapa tahun kemudian terulang lagi dia melakukan dosa tanpa dia maksudkan ingin mengulang pada saat dia tobat yang awal. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman di taubat dia yang kedua, abdi aznaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yakfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hambaku telah berbuat dosa, tapi dia tahu ada Tuhan yang bisa memaafkan dan juga tidak menghukum dengan dosa tersebut. Thumma 'ada fa'aznab, namun dia terulang atau ketiga kalinya dia melakukan dosa itu lagi. Faqala ay rabbi ikfirli dzambi, lalu dia mengatakan ya Tuhanku ampunilah aku. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah pun mengatakan untuk yang ketiga kalinya, adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yakfiru dzam wa ya'khudhu bidzam i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Bahwasanya hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang bisa memaafkan dosa-dosa itu, maka Allah pun berfirman,
berbuatlah setelah itu sesukamu maka aku akan memaafkan dosamu. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis ini, seandainya seseorang berbuat dosa 100 kali atau lebih, tapi setiap kali berbuat dosa dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya dan dosa-dosanya berguguran. Begitu juga seandainya dia langsung bertobat atas seluruh dosa-dosanya, maka akan diterima taubatnya. Dan maksud dari firman Allah, berbuatlah sesuka hatimu karena sungguhnya aku telah memaafkanmu, adalah setiap kali engkau berbuat dosa dan mau bertobat dan menyesali perbuatannya atau perbuatanmu, niscaya aku akan mengampunimu. Tentu sekali lagi kata ulama, maksudnya adalah kalau seseorang itu berbuat dosa, dia taubat nasuha, tidak bermaksud mengulanginya. Setelah berapa tahun kemudian dia masih hidup dan dia terjerumus dalam dosa yang sama, lalu dia perbaharui taubatnya, maka secara otomatis Allah pun akan terima. Tapi dengan syarat sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, harus dia ditobat yang pertama, tidak niat untuk mengulanginya pada masa akan datang, tapi dia terjerumus karena memang kelalaian dan tidak maksud dari awal ingin melakukannya. Kalau dia tobat lagi, Allah pun akan memaafkan. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat beristighfar di dalam satu majlis beliau 70 kali. Jadi Nabi SAW seringkali didapat oleh para sahabat kalau sedang pengajian atau sedang duduk, seringkali beliau mengulangi istighfar sebanyak 70 kali. Bahkan beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min mi'ati marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah satu hari lebih daripada 100 kali.